ambil seorang preman dan digunakan untuk membakar rokok bosnya. Kita sebut saja nama bosnya Botak Reddy. Siva tidak bisa tinggal diam dengan sikap kurang ajar itu. Dia tidak membiarkan rokok Botak Reddy dibakar. Preman yang sok kuat dicekik untuk mengambil koreknya kembali. Menghadapi preman, cukup tangan dan kaki Siva yang bicara. Guys, adegan ini mungkin pernah kalian lihat di YouTube karena viral banget. Masyarakat sangat kaget melihat pertarungan itu karena Botak Reddy adalah anak penguasa wilayah tersebut, Boji Reddy. Siva sendiri tidak peduli berurusan dengan siapapun. Siva adalah pemuda tangguh dan pemberani. Preman di matanya hanya butiran debu. Urat takut Siva sudah putus. Botak Reddy dihajar dan dipermalukan. Dia tidak berdaya melawan Siva yang seorang diri. Siva kemudian menyalakan rokoknya lalu naik kereta api lagi. Dari dalam kereta api, Siva melihat seorang gadis cantik berteriak mengucapkan I love you. Gadis itu memandang Siva dan memohon agar dicintai. Dialah Tanuja, diperankan Rashikana. Tanu sedang berlatih akting bersama temannya Arisita. Siva mengira ucapan I love you itu untuknya. Dia melompat turun dari kereta api. Tanu menjadi ketakutan dan melarikan diri karena Siva terus mengejar. Aksi Siva yang mengejar Botak Reddy berbuntut panjang. Ayahnya, Boji Reddy, tidak terima. Apalagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani tidak menghormatinya. Siva harus dicari, ditemukan, dan dibunuh. Semakin banyak saja orang yang mengincar nyawa Siva. Belum lagi seorang pria bernama Abi juga mencarinya. Anak buah Abi menemui ayah Siva untuk mengetahui keberadaan Siva. Tapi ayah Siva justru menghajar mereka karena Siva juga sedang dicari ayahnya. Mereka kemudian menemui paman Siva, Tiger Praba. Rupanya Praba juga sudah lama mencari Siva dan ingin membunuhnya. Karena ulah Siva hampir membuat nyawanya melayang. Innalu chikatlo maggipoyan sar. Siva sendiri terus mendekati gadis yang telah memincut hatinya. Siva menemui Tanu yang sedang pentas drama. Tapi Tanu tidak peduli karena ucapan cintanya saat di dekat kereta api hanya akting semata. Meski ditolak, PDKT tetap dilakukan dengan berbagai cara. Hati Tanu tak kunjung luluh. Tanu justru menjadi sangat tidak nyaman. Dia meminta agar Siva tidak mengganggunya lagi. Berkali-kali Tanu menegaskan jika ucapan I love you itu hanya latihan akting. Tapi Siva tidak peduli. Dia tidak mau mengerti. Saya tidak mencintai kamu, tegas Tanu pergi. I don't love you. Tanu semakin dibuat kesal dan marah karena Siva bercerita kepada orang-orang jika mereka memiliki hubungan. Tanu menilai Siva pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Tanu menemui temannya Aru yang akan menikah. Rupanya, Aru tidak menyukai pernikahan itu. Siva yang mendengar pernikahan itu dipaksakan ikut campur. Karakter Siva keluar. Dia memarahi ayah Aru karena memaksakan kehendak demi kebahagiaannya sendiri dengan mengorbankan hidup anaknya. Siva meminta pernikahan Aru dibatalkan. Tidak perlu memikirkan omongan masyarakat. Kebahagiaan Aru jauh lebih penting. Apalagi Aru memiliki pacar yang sangat dicintai. Ucapan Siva membuat ayah Aru sadar. Sudah seharusnya Aru menikah dengan pria yang dicintai dan akan membahagiakannya. Tanu terharu melihat kebahagiaan Aru. Saat di jalan, Siva kembali berbicara dengan Tanu. Kali ini Siva cukup serius.
Saya tidak akan mengganggu kamu hari ini. Saya hanya ingin tahu apakah kamu menyukai saya atau tidak, ujar Siva. Respon Tanu masih saja judes, cuek, kesal. Dia lebih memilih pergi. Siva menuntut jawaban. Jika Tanu menoleh ke belakang melihat Siva, itu artinya Tanu juga mencintainya. Jika kamu tidak melihat saya, maka saya tidak akan pernah menunjukkan diri lagi, teriaknya. Tanu dan temannya terus saja berjalan tidak menggubris Siva. Saat itu, anak sulung Boji Reddy, Pedi Reddy datang ingin balas dendam kepada Siva karena telah memukul botak Reddy. Siva meminta tidak diganggu dulu, dia akan ikut dan tidak melawan jika gadis di depannya tidak menoleh. Rumitnya, Abi juga menemukan Siva. Anehnya, Abi lebih tertarik dengan Tanu. Dia tidak mempedulikan Siva lagi yang sudah lama dicari. Hingga sampai belokan, Siva melihat Tanu tidak menoleh. Siva pun lemas, lalu terkena pukulan hingga pingsan. Sementara Tanu dibawa paksa oleh Abi. Siva akan dibawa ke Boji Reddy. Pedi Reddy dan anak buahnya istirahat untuk minum teh di jalan. Siva mendengar cerita dari salah seorang preman bernama Fish jika gadis yang ditunggu sebenarnya sempat kembali dan menoleh di belokan. Cerita itu membuat tenaga Siva pulih. Puluhan preman yang membawanya dihajar dengan mudah. Siva benar-benar tangguh meski sedang dimabuk cinta. Siva kemudian pergi mencari Tanu, padahal Boji Reddy sudah menunggu kedatangannya. Masyarakat juga diundang untuk menyaksikan sendiri pemuda yang telah memukul botak Reddy akan dibunuh. Betapa kecewa, marah dan malunya Boji Reddy. Anaknya Pedi Reddy yang justru pulang babak belur. Masyarakat semakin mengolok Boji Reddy. Ayah Siva dan pamannya Praba datang ke rumah Boji Reddy karena mendengar Siva dibawa ke sana. Tujuan mereka untuk ikut membunuh Siva. Sementara Siva tidak menemukan Tanu. Orang tua dan teman Tanu sangat khawatir karena Tanu diculik orang asing. Tanu sudah berada di tempat Abi. Tanu sama sekali tidak disakiti karena ternyata Abi membawa Tanu atas dasar cinta. Ya, Abi cinta berat dengan Tanu. Ceritanya, Tanu dianggap selalu membawa keberuntungan dalam hidup Abi. Abi masih hidup saat ini karena Tanu. Saat itu Tanu menabraknya sehingga bisa terhindar dari sasaran tembakan musuh. Ketika Abi melihat Tanu untuk kedua kalinya, keberuntungan lain juga datang. Abi ingin memiliki Tanu agar selalu beruntung. Abi terus mencari Tanu hingga melihat Tanu mengucapkan I love you untuk Siva. Itulah sebenarnya alasan Abi mencari Siva demi bisa bertemu Tanu. Mendengar cerita itu, Tanu hanya bisa geleng-geleng karena semuanya hanya kebetulan semata. Tanu tidak mungkin bisa menjadi istri Abi yang terbiasa membunuh. Abi mengajak Tanu menikah. Orang tua Tanu harus datang. Pernikahan pun segera akan dilangsungkan. Siva tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia menghubungi pamannya yang berada di rumah Boji Reddy. Siva berjanji akan menyerahkan diri ke Boji asalkan kekasihnya Tanu juga dibawa. Anak buah Boji Reddy bergerak cepat untuk mengambil Tanu yang akan menikah dengan Abi. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Saat itu Siva dengan mudah membawa Tanu kabur. Tanu heran dengan sikap Siva yang sok, padahal Tanu belum membalas cintanya. Tanu juga menegaskan dirinya tidak pernah menoleh sebelum diculik Abi. Siva gusar mendengar ucapan itu. Dia mengajak Tanu menemui langsung preman yang mengungkapkan Tanu sempat menoleh. Artinya, Siva mendatangi rumah musuhnya, Boji Reddy. Siva menampar preman itu berkali-kali karena dianggap berbohong. Apalagi Tanu tetap mengaku tidak pernah menoleh.
Preman bernama Fish itu disiksa hingga akhirnya Tanu mau mengakui. Siva ingin pergi,